Share screen. Share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Satya Bimakara dan ada teman saya. Sandra Ayu Jugranti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas 3 tentang mata kuliah analisis multivariat, mendapatkan sebuah case study case A, yaitu seperti ini soalnya. Prodi Sains Data Telkom University Surabaya memiliki gagasan untuk meningkatkan nilai eksak pada mata kuliah probabilitas dan mata kuliah statistika dengan minimal rata-rata nilai B. Hal ini dilakukan survei kepada DS02 untuk mengetahui nilai rata-rata berada di interval berapa, sehingga dosen prodi data science dapat mengetahui dan meningkatkan nilai mahasiswa di mata kuliah probabilitas dan mata kuliah statistika. Dan juga nantinya akan disuruh mengambil sebanyak 25 sampel. Oke, sebelum mengerjakan soalnya, kita langsung masuk ke datanya di sini. Nah, untuk case A, kami di sini menggunakan nilai probabilitas dalam angka dan juga nilai statistika dalam angka. Untuk proses screeningnya akan dibantu jelaskan oleh teman saya, Chandra. Oke, jadi data yang sudah diberikan ini ada sebanyak 37 data ya. Nah, 37 juta. dari data-data ini 35, sorry. 35 data mahasiswa dengan nilai probabilitas dan statistika dan nilai IPS dan IPS semester 2 dan IPS semester 3. Nah, kami yang mendapatkan case A menggunakan nilai probabilitas dan statistika, di mana dari data ini masih bentuknya masih berantakan atau belum rapi dan masih ada nilai-nilai yang belum dikonvert menjadi angka. Jadi, saya menggunakan parameter di samping data A itu 4, AB 3,5, B3, BC 2,5, C2, D1, dan E0. Nah, setelah mengubah data huruf menjadi angka sesuai dengan parameter yang ada, kemudian saya mengubah tipe data yang masih error. Nah, masih error itu terindikasikan di dalam kolom itu ada warna hijau. Saya ubah ke bentuk numerik atau angka. Setelah sudah diubah ke bentuk numerik, data berupa numerik saya ubah atau ratakan dengan dua angka di belakang koma. Jadi mendapatkan data yang bersih di sheet clean data. Bisa dibuka? Oke, beginilah bentuk data yang sudah dibersihkan dan disetarakan juga. Oke, selanjutnya adalah proses penghitungan untuk soal berikutnya. Oke, akan saya lanjutkan di sini ya. Kemudian sesuai dengan soal, yaitu kami mengambil 25 sampling. Di sini sebelumnya saya akan menentukan rata-rata dulu dari masing-masing variabel, yaitu variabel X1 dan X2. X1 yaitu mata kuliah probabilitas dan X2-nya mata kuliah statistika. Di mata kuliah probabilitas rata-ratanya itu sebesar 3 dan untuk mata kuliah statistika sebesar 2,86. Dan di sini diperlihatkan bahwa mu nolnya sebesar 3, kemudian untuk rata-ratanya seperti X bar-nya 3,0 dan 2,86. Kemudian di sini juga ada sigma. Sigma di sini saya menggunakan rumus var S dan hasilnya bisa dilihat pada seperti ini hasilnya. Kemudian juga ada sigma inverse. Untuk sigma inverse kita mencari dengan rumus min first dengan menselect dari hasil sigma yang sebelumnya. Dan kita mencari juga nilai T kuadrat dan juga nilai F tabelnya. Oke, sebelum itu kita akan masuk pada soalnya. Untuk pertanyaan A yaitu buatlah uji hipotesis sesuai dengan permasalahan tersebut. Oke, di sini melakukan uji hipotesis sesuai dengan problem yang ada. H0 rata-rata data memenuhi standar prodi yaitu B3,0 yaitu mu sama dengan 3 dan untuk H1 rata-rata data tidak memenuhi standar prodi yaitu B3 itu mu tidak sama dengan 3. Untuk hasil sigma bisa dilihat pada Excel yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang data yang diketahui yaitu uh, alfanya sebesar 0,05, samplingnya sebesar 25 N-nya, dan P-nya sebesar 2. Untuk X-bar-nya sudah saya jelaskan pada data Excel yang sudah saya buka tadi. Kemudian kita masuk ke dalam uji statistik. Nah, di sini uji statistiknya bisa dilihat untuk hasil
T2-nya sebesar 1,1021, kemudian untuk daerah penolakannya sebesar untuk daerah penolakannya dilakukan jika T2 lebih besar daripada hasilnya. Tapi sesuai dengan pengerjaan yang kita lakukan di sini, hasil T2 ternyata lebih kecil daripada 7,14184-nya. Jadi, untuk keputusannya di sini adalah gagal tolak H0 karena nilai T2 lebih kecil daripada 7,1418. Oke, di sini kesimpulannya adalah tidak ada nilai minimum yang berbeda dari 0 untuk mu dalam mata kuliah probabilitas dan mata kuliah statistika. Serta mu tidak sama dengan mu 0 atau dapat dikatakan bahwa nilai eksak pada mata kuliah probabilitas dan statistika adalah rata-rata B sampai dengan 3. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa sampel memiliki rata-rata lebih dari 7,1418. Oke, kemudian masuk ke dalam soal berikutnya yaitu eh, masuk ke soal D yang akan dilanjut soal D dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Chandra. Soal D. D-nya ini ya. Buatlah confidence region untuk mengetahui wilayah masing-masing kepercayaan. Langsung bisa dilanjutkan. Nah, Masuk. Ini jadi masuk Excel untuk ya atau di PPT-nya aja? bentar dulu, aku sebutin ini. Jadi Oke. untuk mencari nilai confidence region dari wilayah interval kepercayaan menggunakan dua metode sesuai dengan tutorial yang ada di YouTube, yaitu yang H-hoteling dan Bonferroni. Nah, untuk H-hoteling sendiri rumusnya itu vektor L dikali X bar plus minus 1/N vektor L, sigma, L, dan nilai dari F. Kemudian sebenarnya itu bisa diakar, cuman karena di rumus ini ditulisnya 1/2. Dan untuk yang Bonferroni itu juga ada rumusnya. Untuk perhitungannya sendiri bisa langsung di Excel-nya, Mas ya. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Yang sampling dengan terus. Oke. Bisa scroll ke bawah. Sebentar. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan menggunakan H-hoteling dan Bonferroni di X1, X2. Langsung lanjut ke kesimpulannya aja. Oke. Ini sudah ya? Ini lanjut ya. Ya, lanjut. Ini hasilnya Ini hasilnya untuk hoteling X1 X1 sama X2. dan ini hasilnya untuk hoteling X2. Yang Bonferroni X1 sama X2. Kemudian untuk kesimpulannya, Kesimpulannya, dalam situasi di mana nilai kepercayaan terhadap mata kuliah statistika tidak mencakup nilai rata-rata yang distandarkan prodi. Sementara untuk nilai probabilitas sudah mencakup nilai rata-rata yang dihipotesiskan, baik di metode T2 interval maupun Bonferroni. Tampaknya mata kuliah probabilitas lebih sesuai dengan harapan prodi sains data. Ini menandakan bahwa ketidaksesuaian pada mata kuliah statistika untuk meningkatkan nilai mata kuliah statistika dan probabilitas dengan rata-rata minimal B atau dengan parameter 3. Dosen prodi sains data mungkin perlu memberikan perhatian khusus pada matkul statistika karena terlihat lebih belum mencapai nilai standar yang diberikan oleh prodi. oke, itu adalah kesimpulan dari tugas kita kali ini tentang case A, study case A. Dan untuk gambarnya, mungkin sebelumnya kami mohon Bisa maaf menyusul dulu. aja ya. Iya, bisa menyusul aja karena dikarenakan adanya kendala terkait dengan pembuatan gambarnya. Jadi, sekian untuk presentasi tentang tugas 3 mata kuliah analisis multivariat kali ini. Kurang lebihnya saya dan teman saya Chandra mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.